terhadap hamba ini yang punya kebaikan banyak ini, yang merasa dizalimi, yang merasa punya hak dengan dia, datangi dia, minta sama dia. Jadi nanti ada keadaan mengembalikan hak atas sesama hamba Allah. Fayaquluna lahu hasanatihi hatta lam yurqa lahu hasanatun. Maka karena banyak orang yang menuntut kepada dia, semuanya ngambil pahala dia. Semua kebaikan dia tadi yang sebesar gunung itu habis, lam yurqa dan tersisa. Tidak tersisa. Fayasiru hayran, maka dia pun menjadi kebingungan. Tadi dah banyak, amalan solehnya banyak, catatan amalnya banyak, ada pahala macam-macam, salat, haji, puasa, zakat, sedekah dan segala macam. Hanya saja karena ada orang-orang yang mungkin dizalimi oleh dia, nuntut hak dia, diambil itulah pahala-pahala kebaikan itu, sehingga tersisa satu kebaikannya, habis yang tadi begitu banyak. Fayasiru hayran, menjadikan dia ini kebingungan. Habis. Fayaqulullah, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Abdi, hambaku, inna laka 'indi kanzan." Sesungguhnya engkau di sisiku masih memiliki satu perbedaan, masih memiliki simpanan. Ya, kata Allah, wahai hambaku, kamu masih memiliki simpanan di sisiku, lam yaqali alaihi ahadun min khalqi, yang satu hambaku tidak ada yang tahu. Satu pun dari hambaku tidak ada yang tahu, bahkan malaikat pun tidak ada yang tahu, hanya aku yang tahu. Di sisiku kau masih punya simpanan amal. Walaupun yang tadi yang sebanyak itu sudah habis diambil orang oleh saudara, tapi kau masih ada simpanan yang masih tersisa. Lam yaqali alaihi ahadun min khalqi, yang mana simpanan ini hanya aku yang tahu. Hanya aku yang tahu. Ayaqul, maka dia pun berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, apa buat? Apa itu ya Allah? Heran dia. Amalan sudah habis diambil semua orang. Kok masih tersisa yang kata kau berada di dalam simpanan kau, apa itu? Ayaqul, maka Allah menjawab, Niyatuka allati tanwi biha al-khair katabtuha laka 'indi 70 dhifan. Yang masih tersisa di dalam khazanah simparanku, amalanmu adalah niatmu di dunia ingin melakukan berbagai macam kebaikan, itu semua aku tulis di sisiku. Niat tak ada tahu kecuali Allah. Masya Allah. Jadi ini kabar gembira lah untuk kita. Tapi bukan berarti, kalau kita bebas nyakiti orang gitu. Yang penting niat banyak. Ya seperti itu. Ini kebetulan niatnya diterima oleh Allah. Ini kabar gembira. Artinya saking begitu dahsyatnya, luar biasanya kita ini terus senantiasa berniat kebaikan sebisa mungkin. Niat terus untuk melakukan kebaikan. Yang mana itu nanti namanya niat itu memang kalau terwujud dia akan melaksanakan. Itu namanya niat. Nanti akan kita sampaikan. Bagaimana kategori niat yang nanti dicatat oleh Allah yang semacam ini. Kalau cuma niat ini, tapi ketika terwujud dan dilaksanakan, berarti niatnya kemarin palsu itu. Saya niat kalau punya duit saya haji, saya umroh, dapat duit banyak, haji dan umroh, berarti niatnya bohong gitu. Itu niat apa ya? Kita hanya niat gitu. Saya niat kalau sehat nanti saya baca Quran, saya ini, saya itu, berbuat macam kebaikan. Sehat yang ternyata dan diwujudkan, berarti niatnya dan bergabung. Niat yang sebenarnya memang niat. Kalau tidak ada unsur, dia akan melaksanakan apa yang diniatkan. Bahkan di sini kata Allah, aku tulis niat kebaikan kau itu, aku lipat gandakan sebagai nabiyban 70 kali lipat. Ini saking dahsyatnya pentingnya niat kebaikan. Kalau dalam riwayat yang lain ceritanya seperti ini, sama kasusnya mirip. Ini dalam riwayat Imam Al-Hakim dan Imam Hakim.
Sedangkan Anas bin Malik itu duduk-duduk di Rasulullah. Tiba-tiba baina Rasulullah SAW jadi sujud ra'aidahu yadhhak. Lagi duduk bersama Nabi, tiba-tiba mendadak Nabi Muhammad tertawa. Dan Nabi SAW saking gembiranya itu tertawa hatta badan sanaya, sampai giginya ini nampak. Sanaya itu di depan ini. Tadi agak besar karena Nabi kebanyakan senyum. Nabi itu kebanyakan senyum. Tapi suatu keadaan karena Nabi tertawa sampai seperti itu. Bahkan ada suatu kondisi nanti kalau tinggal tertawa itu hatta badan adiabel sampai nampak gigi tarik itu. Tapi tidak pernah sampai nampak anak pekat itu. Artinya pembahas-bahas itu. Tapi tidak. Nah ketika lagi duduk ada Sayyidina Anas, lalu tiba-tiba Nabi itu tertawa sampai nampak gigi seri Nabi itu tampak jelas. Maka ditanya oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, adhaka ya Rasulullah, kenapa Tuhan menangis ya Rasulullah? Kenapa Tuhan tertawa ya Rasulullah? Maka Nabi cerita, ada Nabi inna rajulan min ummati jatana yang dirobil izzah. Aku disampaikan oleh Jibril, sesungguhnya nanti di akhirat ada dua umatku, dia bersimpuh di hadapan Allah dan dihakimi dan diadili. Ternyata ini zina. Satu yang menuntut, satu dituntut. Maka salah satu dari dua umatku itu dia menuntut pada Allah, ya Rabbul li maqlati min amri hadza. Hari ini di akhirat, di hadapan Engkau, di pengadilan Engkau, aku nuntut hakku terhadap saudaraku ini. Dulu dia menyakitiku, dia menzalimiku. Hari ini aku minta supaya Engkau memberikan hak itu kepadaku. Maka ketika itu yang dituntut itu tidak bisa kena, dia mengaku, benar, saya pernah menzalimi dia. Bagaimana caranya? Yang itu kebaikan si hamba tadi, seperti kasus yang kita awal tadi, itu diberikan ke si penuntut. Ternyata malah diri si hamba ini amalnya sedikit. Ketika dituntut kebaikannya habis, belum cukup untuk menunaikan hak penuntut. Kata Allah, ya abdi, wa kaifa tasna'u bi akhika wa lam yabqa minhu syai'. Apa yang lagi kamu lakukan pada saudaramu ini? Karena kebaikannya sudah habis. Apa kata dia? Ya Allah, kalau demikian sudah tidak ada lagi kebaikan dia yang bisa dia berikan kepadaku untuk menebus kesalahan dia padaku. Fal yahmil min awzar. Aku minta dosa-dosaku timpakan ke dia. Kalau kebaikan sudah habis dan bisa lagi diberikan kepadaku, maka aku minta sebagai tembusan hakku, pindahkan dosa saya ke dia. Para hadirin dirahmati Allah, ketika menceritakan tentang pemindahan dosa ini, fafadat aina Rasulillah, langsung berlinang air mata Nabi menetes. Nabi menangis. Jadi memang ya Allah, kalau Nabi itu menggambarkan kehidupan akhiratnya itu betul nyata. Kalau kita sih kata mungkin rohaninya kurang, jadi di akhirat itu tidak begitu berasa. Allah Muhammad cerita itu memang betul-betul seakan-akan menyaksikan. Sehingga dalam riwayat itu fafadat aina Rasulillah, mengalir, menetes. Air mata semua menetes ketika ada ungkapan si penuntut bilang, "Falyahmil ya Rabbi awzar." Pindahkan dosa saya ke dia ya Allah. Menangis Rasulullah, apa kata Nabi? Inna dzalika la yawmun adzim. Sungguh hari itu betul-betul hari yang sangat dahsyat. Katsirun minan nas, banyak sekali orang-orang yuriduna an yufala anhu awzaru, pengen dosa-dosanya dipindahkan ke orang lain. Karena saking gentingnya hari itu, banyak orang pengen dosanya itu dipindahkan ke saudara. Maka Nabi lanjutkan ceritanya. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung mengijabah. Allah tidak langsung mengijabah. Nah kali ini kan lain ceritanya nih, habis mana dia? Kata Allah, sudah kamu masih punya simpanan amal di dirimu, niat baikmu tersimpan dalam ilmu. Kalau yang riwayat ini, yang riwayat ini, dia tidak ada niat seperti itu. Cuma yang dituntut yang menzalimi ini, dia dirahmati oleh Allah. Mungkin karena taubat dia dulu di dunia diterima oleh Allah. Cuma amal soleh dikit dan mencukupi untuk menambal tadi itu unsur saudaranya. Dibawa oleh Allah.
Apa kata Allah? Ya abdi irfa ra'sak, irfa basarak fanzur. Coba angkat dulu kepala. Coba kamu angkat kepalamu, lihat. Maka si penuntut tadi tengok dia lari. Tengok dia. Bahkan tadi lihat. Kata Allah, apa yang kamu lihat? Maka dia berkata, ya inni aramadain min zahabin wa qusra min zahabin mukallalatin bil lu'lu'. Aku melihat di sana di atas itu pemandangan kota-kota yang indah, istana-istana yang terbuat dari emas, ya, terbuat dari perak yang dilingkari diliputi dengan permata intan berlian, pokoknya begitu indah. Maka dia tanya, ya Rasul, man yamliku hada? Itu siapa yang punya itu? Itu siapa yang punya itu? Indah sekali itu. Punya siapa itu? Maka kata Allah, anta tamliku, kamu bisa memilikinya. Heran nih, yang si penuntut tadi dia bilang, anta tamliku, kamu bisa memilikinya. Maka dia tanya, rasa-rasanya kalau yang aku lihat ini layaknya untuk para nabi, untuk orang-orang siddiq, orang-orang syahid. Kalau saya sudah masuk itu, kok bisa saya memilikinya ya Allah? Bimana, dengan cara apa aku bisa memilikinya ya Allah? Engkau katakan aku bisa memilikinya. Apa kata Allah? Bima'wika an-nabika, engkau maafkan saudaramu. Engkau maafkan saudaramu ini, dan perlu kau pindahkan dosamu ke dia. Maka melihat itu dia lupa dengan urusan tuntutan dia, lupa. Lebih milih nikmat yang disediakan Allah itu, ya, nikmat surga, bangunan-bangunan indah yang disediakan oleh Allah itu. Maka dia bilang, kalau gitu ya sudah ya Allah, ya Rabb, ini pada maqatu anhu, aku sudah hapus semua kesalahan dia, aku maafkan dia saat ini. Masya Allah. Apa kata Allah? Selepas itu, ya sudah, kul biyadil akhika wa adkhilhul jannah. Raih tangan saudaramu itu, pegang, gandeng dia, sama-sama kalian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu riwayat yang lain, tak ada urusan niat. Makanya kita ingat ya, ditolong Allah. Husnuzon para ulama yang dituntut ini mesti sudah diterima taubatnya di sisi Allah, sehingga ditolong oleh Allah, diselamatkan. Tapi kalau yang ada taubat, ya sudah ditimpakan dosanya yang bergerak. Itu yang disabdakan Nabi, al-muflis, orang-orang yang bangkrut, balik ke akhirat, bawa pada salat, haji, zakat, puasa, baca Quran, wirid, sholat malam, sholat sunnah. Ternyata di akhirat banyak menyakiti orang, zalimi orang, dipukul semua oleh hamba-hamba Allah, habis dan tersisa. Dalam riwayat itu kata Nabi, summa uriha finnar, ujung-ujungnya dilempar ke neraka. Nah, di cerita yang tadi itu pengecualian orang-orang yang khusus, memang dia diterima di sisi Allah, mungkin taubatnya diterima oleh Allah. Hanya saja ada hamba Allah yang masih nyimpan dendam, nyimpan dendam menuntut di akhirat. Tapi yang menyakiti hamba Allah yang dalam riwayat dilempar ke neraka, tentu itu orang yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di riwayatnya ada dua ini. Riwayatnya ada dua. Nah, maka itulah kami dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penting kita ini untuk terus membiasakan yang kebaikan. Dikit-dikit ada kesempatan niat baik. Orang kalau ada niat, bahkan dia dalam riwayat itu niat kebaikan. Ketika perang Badar, kita tahu perang Badar itu 313 atau 315, ada mengatakan 316 jumlah sahabat yang ikut perang. Hanya saja yang menariknya, ada 3 sahabat yang tidak ikut perang. Satu, Sayyidina Utsman bin Affan, menantu Nabi. Kenapa dia ikut perang? Karena ngurus istrinya, Sayyidah Ruqayyah lagi sakit. Udah, Utsman terus ikut perang Badar. Padahal itu perang penentuan itu perang terbesar dalam sejarah Islam. Talha bin Ubaidillah, kemudian Sa'id bin Zaid. 3 sahabat ini jadi ikut perang Badar. Tapi yang anehnya, kalau kita cari asma ashabil Badar, nama-nama sahabat Badar, nama orang 3 ini masuk. Padahal dia tidak ikut. Kenapa seperti itu?
Aturannya kalau ada ikut perang Badar namanya sudah masuk, tapi Sayyidina Utsman masuk, Talha bin Ubaidillah masuk, Sa'id bin Zaid masuk, 3 sahabat dan ikut perang Badar. Tapi namanya tercantum di nama-nama Ashabul Badar. Maka ternyata mereka itu dianggap sebagai Ashabul Badar karena niat di hati mereka. Sebenarnya 3 sahabat ini niatnya hadir, hanya saja terkendala terhalang oleh uzur yang menyebabkan mereka tidak bisa hadir. Tidak bisa hadir. Disitulah istadallal ulama, para ulama mengambil dalil dari cerita itu. Para ulama mengambil dalil kepada mereka bahwasanya man tamallaka ala majlisi khairin bi udrin yahsulu lahu thawabul hudur. Dalil para ulama dari cerita Sayyidina Utsman dan temannya itu masuk catatan Ashabul Badar pada hadir. Mereka mengatakan berarti orang kok tidak hadir di majelis ilmu, majelis kebaikan apa saja. Ada majelis kebaikan, dia tidak hadir, tetap dia dicatat di sisi Allah sebagai orang hadir kalau dia sebelumnya dia hadir. Cuma kebetulan sakit, kebetulan uzur, urusan sakit. Awalnya dia lihat, ini malam ini saya lihat pengajian, ini malam ini saya lihat hadir di majelis ini saya nanti lihat hadir di majelis ini. Kebetulan terkendala karena ada uzur, akhirnya dan jadi walaupun dan hadir kata para ulama, ia suruh lahu thawabul hudur, dia tetap tercatat pahala dari Allah, thawabul hudur, pahala hadir. Hanya saja Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam kitab An-Nasihah Diniyah mengatakan syaratnya yang tadi itu dapat pahala hadir walaupun hadir seperti Sayyidina Utsman dan teman-temannya, syaratnya 2 baru bisa dikatakan dapat pahala. Niatnya itu dihitung. Apa yang pertama kata beliau, yaitu lawis atau al-hudur bi ayyi mungkinil hadar. Dia bisa dikatakan niatnya itu diterima, dicatat oleh Allah kalau nanti kalau sekiranya tidak ada uzur pasti dia hadir. Bukan cuma niat-niat gitu aja, saya niatnya hadir di majelis itu, ternyata tidak ada uzur, tidak hadir dia tidak dapat ini. Kan katanya niat hadir di majelis dapat pahala hadir, oh tidak berlaku. Karena kata Imam Abdullah bin Alawi yang ada syaratnya sekiranya uzur yang menghalangi dia hadir itu tidak ada, pasti dia akan datang, pasti dia akan hadir. Jadi kalau cuma niat-niat gitu aja kemudian nyatanya tidak ada uzur tetap hadir, kalau ada dapat itu dia mau kosong dapat. Ini satu. Yang kedua kata Imam Haddad, yang kedua syaratnya wa yaqamu fi qalbihi li adami hudurihi haznun wa taqul. Syarat yang kedua, dia terhitung pahala itu walaupun dia hadir terhitung pahala hadir. Syarat yang kedua adalah di hatinya ada rasa sedih karena tidak bisa hadir. Malam mungkin kena banjir jadi lewat mati motor, hatinya sedih, bukan alhamdulillah ada rasa darah di majelis, alhamdulillah untuk anak sakit akhirnya ada rasa kehadiran, dia minimal harus ada rasa sedih. Kebetulan pas jadwal itu berbenturan dengan uzur dia, macam-macam lah uzur syar'i, dengan catatan uzurnya syar'i ya, bukan uzurnya tidak syar'i. Kalau uzurnya tidak syar'i tidak diterima juga. Contoh uzur tidak syar'i itu apa? Uzur tidak syar'i itu ya cuma malas gitu. Malas itu bukan uzur syar'i. Apa lagi? Yang punya peci itu, jangan malas hadir itu udah uzur syar'i itu. Saya tidak mau jadi lah. Kan yang penting saya sudah niat hadir. Terus kenapa hadir? Saya tidak ada peci. Di uzur itu tidak ada itu. Itu uzurnya dasar. Kalau seperti itu, maka tidak terhitung dia pahala hadirnya tidak dihitung oleh Allah. Uzurnya harus syar'i, plus di hatinya ada rasa sedih, rasa kesal, kecewa. Bukan berarti kecewa dengan Allah, dia menyayangkan dirinya, kenapa saya luput dan bisa hadir. Kenapa saya luput dan bisa hadir, bisa ikut dalam kebaikan. Hikayat itu sebuah hikayat bisa melatih muslimin ya. Ada sebuah riwayat tentang hasil niat yang baik.
Hukia ayat fi fadlin niat diceritakan pula tentang keutamaan niat annahu yu'ta bil 'abdi yaumil qiyamah. Ada nanti pada hari kiamat seorang hamba dia didatangkan. Ini lain lagi. Ini bukan masalah tuntut menuntut, tapi masalah catatan amal. Fayudfa lahu kitabun, ternyata diberikan catatan amal dia. Fayaquluhu bi yaminihi, diambil dengan tangan kanan. Namanya tangan kanan berarti mesti orang lain dah. Dan Allah berjanji walau amatu dikitahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang ambil catatan amal tangan kanan itu indikasi sudah jelas orang selamat itu. Hanya saja yang membuat dia itu ketika sedang ambil catatan amal tangan kanan, faya didubi hajjan wa jihadan wa sadaqatan fa'ala. Ditengok catatan amal dia. Oh, ini banyak itu amalan. Ada amal haji, jihad, sedekah, malah yang dia yakin dulu di dunia selama hidup tidak pernah dia lakukan. Kok ada catatan amal para haji, orang yang kata haji itu. Kok ada jihad, saya ada jihad. Kalau ada sedekah, saya orang miskin, kalau ada bersedekah, sedekah senyum, sedekah harta ada. Kok ada di catatan amal ini? Fayaqul, maka dia bertanya kepada Allah, hadza laisa bi kitabi. Ini mesti bukan kitab saya. Ini salah kasih itu. Katanya semua amal perbuatan ditulis. Kok ini amal yang saya lakukan tertulis di sini? Ini bukan amal kitab saya. Fa inni ma fa'altu syai'an min dzalik, karena aku tidak pernah melakukan ini, kata dia. Kok bisa nih catatan amalku ini isinya seperti ini? Fayaqulullah, maka Allah berfirman, hadza kitabuka, ini memang nyata adalah kitabmu. Di annaka ishtara umran tawilah, engkau itu diberi umur panjang. Wa anta taqul, kemudian engkau itu berniat, engkau diberikan umur panjang dan engkau mengatakan, "Lau kana li malul hajatu minhu." Kalau sekiranya aku dikasih duit, aku tidak berhati. Sekiranya aku punya duit, aku ada harta diberi rezeki oleh Allah, aku akan berangkat haji. Lau kana li malul tasaddaqtu minhu. Kalau aku punya duit, aku akan bersedekah. Aku akan membantu meringankan beban orang miskin. Jadi dia bertanda seperti itu, ada niat seperti itu. Maka kepada Allah, fa'arabtu dzalika min sidqi niyatik, dan aku tahu niatmu itu betul-betul tulus. Engkau betul-betul merealisasikan niatmu kalau memang aku kasih harta, tapi memang jatahmu sudah ada harta. Akhirnya kamu tidak melakukannya. Ini tentunya urusan benar tidaknya kita tidak tahu Allah. Karena Allah mengatakan wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tuh tahu ini niat betul atau tidak. Tentunya Allah tahu. Maka kata Allah, fa'arabtu dzalika. Aku mengetahui itu bahwasanya min sidqi niyatika, engkau betul-betul jujur, engkau betul-betul tulus atas niat itu. Fa'ataituka thawaba dzalika, maka aku akan memberikan pahala itu semua kepada kau secara utuh. Ya Allah. Ikhwanana wa ikhwanana kepada Syaikhul Wadid, man nawa syai'an yahsul lahu. Siapa yang berniat, maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Banyak-banyak ada niat. Akhlaknya. Yang penting nanti kalau betul-betul dikasih, wujudkan, jangan diwujudkan. Itu niat bohong namanya. Aku kalau dapat duit, pokoknya dikasih rezeki banyak, pokoknya nak haji, nak umroh, bahkan bukan saya yang haji, saya nak haji kan orang. Kalau duit banyak, kasih 2 miliar, pokoknya ini saya hajikan, ini saya hajikan. Ternyata mati, belum terrealisasi. Kalau betul Allah tahu niatnya itu jujur dan tulus, itu semua dicatat di dalam catatan amal, dalam kitab catatan amal. Itulah pentingnya niat. Niatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan ini diceritakan juga dalam kitab Imam Al-Ghazali di Ulumuddin. Kalau dalam kitab Ulumuddin itu lain bentuk ceritanya. Beliau menceritakan Imam Al-Ghazali tentang Bani Israil. Jadi dalam riwayat itu kata Imam Al-Ghazali ada satu orang saleh tapi miskin. Di zaman Bani Israil orang saleh miskin. Kebetulan ketika itu di Yaumil Fahmin, pas di momen ketika itu Bani Israil kena musim kemarau panjang, lagi bencana, tiba-tiba dia marah di lagi bencana, apa Allah ini masalah ini, tiba-tiba dia marah di lagi bencana, apa Allah ini masalah ini, tiba-tiba dia marah di lagi bencana, apa Allah ini masalah ini, tiba-tiba dia marah di lagi bencana, apa Allah ini masalah ini, tiba-tiba dia marah di lagi bencana, apa Allah ini masalah ini, tiba-tiba dia marah di lagi bencana, apa Allah ini masalah ini, tiba-tiba dia marah di lagi bencana, apa Allah ini masalah ini, tiba-tiba dia marah di lagi bencana, apa Allah ini masalah ini, tiba-tiba dia marah di lagi bencana, apa Allah ini masalah ini, tiba-tiba dia marah di lagi bencana, apa Allah ini masalah ini, tiba-tiba dia marah di lagi bencana, apa Allah ini masalah ini, tiba-tiba dia marah di lagi bencana, apa Allah ini masalah ini, tiba-tiba dia marah di lagi bencana, apa Allah ini masalah ini, tiba-tiba dia marah di lagi bencana, apa Allah ini masalah ini, tiba-tiba dia marah di lagi bencana, apa Allah ini masalah ini, tiba-tiba dia marah di lagi bencana, apa Allah ini masalah ini, tiba-tiba dia marah di lagi bencana, apa Allah ini masalah ini
melewati satu bukit pasir. Kalau daerah kita tidak ada gitu, kalau daerah sana ada, ya Mesir apa segala macam itu, ada. Maka ketika itu kata Imam Al-Ghazali, si laki-laki itu faqala fi nafsi, dia berkata di hatinya, terbetik di dalam dirinya, tengok tumpukan pasir menggunung itu. Apa kata dia? Lau kana li hadza ramlu ta'aman la fasaltu bainakum. Andaikan ini tumpukan pasir ini Allah jadikan gandum makanan untukku, aku berniat akan menjadikan ini makanan ini akan aku beri kepada Bani Israil yang sedang kena musim paceklik, kelaparan. Ya Allah, niatnya seperti itu. Tengok gundukan pasir yang menggunung itu. Sekiranya gundukan pasir ini dijadikan makan, bisa aku beri dengan Bani Israil. Tapi apa adanya, dia pasir, dia bisa dimakan. Maka pada hadirin dalam riwayat itu Imam Al-Ghazali cerita, Allahu ila nabiyyin. Allah pun mewahyukan kepada Nabi di zaman itu. Apa wahyu Allah? Katakanlah wahai Nabi kepada hamba itu, Innallaha qad qabala sadaqataka wa syaraka husna niyyatika wa a'taka thawaba ma law kana ta'aman fatasaddaq bihi. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi di zaman itu, suruh nyampaikan kepada laki-laki yang punya niat berandai-andai itu. Coba sekiranya gundukan pasir ini jadi gandum, bisa menghilangkan ujian kelaparan ini. Coba sekiranya saya banyak duit gitu, ini semuanya duit bisa bantu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, saudara yang lagi kesusahan, Gaza, Sudan. Ada berkata sendiri, coba ini jadi duit, ini jadi makanan, bisa saya berikan kepada mereka, menolong Allah. Maka diwahyukan oleh Allah kepada Nabi zaman itu, suruh nyampaikan ke laki-laki itu, sesungguhnya Allah satu telah menerima sedekahmu. Qad qabala sadaqataka, Allah telah menerima sedekahmu. Wa syakara husna niyatika, dan menerima niatmu yang baik itu. Wa a'taka, dan memberikan pahala sawaba law kana ta'aman fatasaddaq bihi, pahala engkau bersedekah seukuran gundukan pasir itu kepada Bani Israil. Ya Allah, ini niat. Ini kita kalau kita berpahala, jangan dibatasi rahmat Allah. Ya boleh, kalau gitu ya aja, tapi cukup niat. Jangan sampai ini kan urusan niat. Itu namanya mengkerjakan niat itu. Kalau gitu udah perlu beramal. Nah, berarti kalau udah perlu beramal, niatnya bohong itu. Kalau ada pemikiran semacam itu, betul beramal cuma niat. Dan seperti itu. Ini artinya niat itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka justru bergembira kita orang beriman. Allah begitu luas rahmatnya, wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah. Rahmatku itu sangat luas, meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah dan terbatas. Sangat luas. Tidak boleh kita mempersempit rahmat Allah dengan mempertanyakan masa itu. Betul. Mudah saja bagi Allah kasihkan cuma itu saja. Itu sedikit bagi Allah. Maka kalau untuk berbicara rahmat Allah ini Bapak Ibu, harus prinsip kita, keyakinan kita, rahmat Allah itu sangat luas. Sangat luas. Sehingga dengan keyakinan rahmat Allah itu luaslah, kita punya husnuzan dengan Allah, sangat baik. Bahkan ada dalam riwayat itu ada doa. Kalau dibaca doanya ini, maka doanya ini menjadikan seluruh dosa-dosa dia diampuni oleh Allah. Ungkapan ini, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi. Ya Allah, ampunan Engkau itu sebanyak-banyak dosa saya. Saya tahu saya banyak dosa. Ujung rambut, ujung kaki isinya dosa top gitu. Tapi pengakuan kita apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi. Sebanyak-banyak dosa saya, seluas-luas dosa saya punya keyakinan maghfiratuka awsa'u min dhunubi. Ampunan Engkau jauh lebih banyak, lebih luas daripada dosa saya. Sebanyak-banyak, seluas-luas dosa saya, masih luas ampunan Engkau. Wa rahmatuka arja
ini min amali, dan rahmatmu lebih aku harapkan daripada amalanku sendiri. Aku dah bisa bergantung dengan amalanku. Aku dah yakin dengan amalanku bisa selamat dari neraka, bisa memasukkan surga. Aku dah yakin. Yang aku harapkan hanya rahmat. Nah ini dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore. Allahumma ghafirlana awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja'ini min amali. Harus husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pentingnya para ulama menganjurkan kita untuk terus berniat kebaikan. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, beliau itu punya pandangan seperti ini. Jangankan untuk betul-betul sudah jelas amal kebaikan, sembahyang jelas kebaikan, baca Quran jelas, ya, haji, umroh jelas, sedekah jelas. Bahkan kata para ulama, untuk amalan-amalan yang bukan termasuk ibadah sekalipun, yang amalan mubah itu pun perlu diniat dengan niat baik. Nanti tercatat di sisi Allah sebagai amalan kebaikan. Maka kata beliau, innal mubaha qad yasiru afdala min al-ibadah idza hadara fihi niyyah. Amalan mubah, kata beliau, terkadang menjadi amalan yang lebih utama dari ibadah bila mana amalan mubah itu dibarengi dengan niat yang baik. Contoh, kata beliau, contohnya ada orang, ya, dia lagi ibadah, lagi sembahyang, lagi baca Quran, gitu. Muncul rasa malas, rasa loyo, rasa jenuh, rasa bosan, karena rasa manusia normal, rasa malam itu rasa jenuh, kotor, rasa loyo. Maka kata Imam Al-Ghazali, ketika kondisi seperti itu, justru amalan mubah terkadang bisa menjadi lebih afdal daripada sholat atau ibadah itu ketika ada niat. Contohnya ketika dia dalam kondisi loyo, dia tidur, tinggalkan ibadah itu. Tetapi kata beliau, amalan tidur yang mubah tadi, dia niatnya untuk memulihkan energi dia supaya nanti bisa beribadah lagi. Maka tidur dia lebih utama, yang tadi hanya mubah tapi ada niat yang baik, ketimbang dia ibadah tapi disertai rasa loyo. Di masa-masa tadi udah loyo, udah semangat lagi, justru tidur lebih utama. Kata beliau gitu. Tapi tidurnya berniat, artinya tidurnya apa? Tidurnya untuk menimbulkan nasyat itu rasa semangat lagi nanti untuk beribadah. Makan gitu kan, kata beliau. Al-akla wa syurba, makan, minum, niatnya dia kuat dalam ibadah untuk supaya kuat ibadah. Maka ini bisa menjadi nilai amal. Makannya dihitung sebagai ibadah oleh Allah, karena menjadi wasilah untuk menjadi kuat dalam beribadah. Maka semuanya pada diri amalan mubah itu diniati dengan niat yang baik. Ada seorang ulama namanya Syekh Abil Wais. Syekh Abil Wais ini termasuk sebagai ulama mengatakan wali abdan. Imam Abu Hasan Asy'adili, Thariqah Asy'adiliyah itu punya guru namanya Syekh Abdul Salam Al-Marshizi. Kemudian punya guru namanya Syekh Abdul Wais Abu Madian. Syekh Abdul Wais ini, itulah kalau levelnya makin tinggi makin dahsyat urusan niat. Beliau dalam riwayat anna Syekh Abdul Wais qabbala zawjatahu bil waidiyah. Beliau cium istrinya ada niat. Bayangkan cium istri itu kan lupa. Ada cium istri wajib sunnah. Tengok niatnya tu. Hukum aslinya adalah ubah. Boleh saja ditinggalkan, boleh dikerjakan, boleh. Maka Syekh Abdul Wais ini dalam riwayat qabbala zawjatahu min waidiyah, dia cium istrinya dan berniat, ada niat sama sekali. Dan niat menyenangkan istri, dan niat menggembirakan hamba Allah, pokoknya niat kebaikan, dan niat menghilangkan syahwat pada hal yang haram. Ya, kita niatkan mendatangi istri itu untuk niat supaya saya tertutup, terhijab dari melirik kepada yang haram. Itu nanti beribadah. Nilainya pahala. Karena Nabi pernah bersabda, di dalam kemaluan istrimu ada sedekah. Maka jangan tahu, masa
urusan kayak gitu pun ada sedekahnya. Kata Nabi, coba kamu pikir, kalau sekiranya dia salurkan kepada haram, berdosa tidak? Berdosa. Nah, sedangkan disalurkan ke haram berdosa, berarti kalau disalurkan ke halal beribadah. Begitu. Bisa timbangannya seperti itu. Maka ternyata para hadirin Syekh Abdul Wahid tadi cium istrinya dan berniat fahatto an maqamihi, akhirnya makom beliau itu turun. Makom beliau itu turun, ya, turun makom beliau fahatto an maqamihi wa lam yasil ilaihi ila sana, dan bisa menaiki lagi makom yang tadi itu yang turun itu selama 1 tahun. 1 tahun baru sampai lagi. Iya betul. Gara-gara ada amalan dan dunia. Cuma urusan cium ini dan dunia. Makomnya turun di sisi Allah. Turunnya sampai kapan? Walam yasil lagi ila sana. Ya ini tentu karena orang-orang istimewa. Orang istimewa kepada Allah itu yang menurut kita ada salah jadi salah. Kalau kita ya ada salah, karena makom kita jauh. Kalau mereka sedikit saja menyelisih daripada yang Allah, itu turun makom mereka. Ya, orang-orang Muqarrabin mereka ketika melakukan hal-hal yang secara umum ya boleh-boleh saja ada haram, tapi makruh untuk mereka bisa merusak rohani mereka, mengganggu rohani mereka. Contohnya apa? Saya ingat dulu ada orang-orang yang pernah guru saya, lupa saya namanya. Dia bilang orang-orang Muqarrabin ini mandi dan bermasalah itu bisa turun makom mereka. Bukan makomnya, rohaninya bisa bermasalah. Rohaninya bisa bermasalah. Kalau kita mandi tidak ada efek itu. Tapi mereka merasa ada perubahan rohani yang mereka rasakan ketika sesuatu itu dilakukan. Dan itu tadi mereka itu sudah ada efek lagi menjaga hal yang haram, yang makruh, menyelisih sunnah, tapi itu mereka tinggalkan. Menyelisih sunnah Rasulullah mereka tinggalkan. Maka kalau itu dikerjakan, dilanggar, maka berkurang rohani mereka. Karena efeknya sudah tinggi seperti itu. Nah, sampai tinggalan orang-orang mereka pada Allah itu dengan urusan yang semacam itu saja mereka ada yang cium istri dan berniat turun. Nah, kemudian niat kita kepada kebaikan, karena niat inilah yang menentukan amal kita diterima. Niat inilah yang menentukan amal kita diterima. Sembahyang kita, niat kita. Baca Quran, niat kita. Sedekah, niat kita. Haji, umroh, semua bentuk ibadah itu niat yang menentukan diterima atau tidak diterima. Maka dalam hal ini para hadirin itu Imam Ghazali dengan Izzuddin Abdussalam punya 2 pandangan. Kalau bercampur ada niat selain Allah, langsung ditolak menurut Izzuddin di sana. Bercampur niat dengan yang lain. Tapi kalau Imam Ghazali tidak. Imam Ghazali beramal kecampur niat yang lain, niat duniawi, tapi dikit lebih dominan niat pada Allah. Artinya 90% niatnya itu murni karena Allah, tapi sedikit ada 10% yang tercampur niat yang lain. Tercampur niat lain. Haji tercampur niat kan sambil berdagang, tapi yang dominan niatnya berdagang rokok gitu. Mahal kan itu. Bercampur niatnya. Maka menurut Imam Ghazali selagi dominan niat ibadah tetap diterima. Tapi itu dia bisa nanti tidak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tinggal lagi sih.